Laulio Botee adalah Raja Bone ke-6 yang memerintah mulai tahun 1535 sampai 1560 Masehi. Lelaki bertubuh gempal ini berkuasa di Bone selama 25 tahun. Ia menggantikan ayahandanya Raden Risuki Mapajunge. Ia digelar Botee karena postur tubuhnya yang subur, tambun, dan gempal. Konon sewaktu masih kanak-kanak, tubuhnya sudah kelihatan besar, manakala bepergian membutuhkan lebih 7 orang pengusung. Laulio dikenal gemar mapabikte manu atau menyabung ayam, karena di masa lalu acara mapabikte atau masau manu ini salah satu permainan yang digemari di lingkungan kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Laulio didampingi oleh Lamelong Kajau Lalidong sebagai jubir atau juru bicara. Lamelong ini dikenal sebagai lelaki tampan dan perkasa serta piawai dalam menyusun kata dan menjawab segala pertanyaan. Bahkan Lamelong pula sebagai peletak dasar unsur peradaban Bugis seperti ade, rapang, bicara, dan wari. Salah satu kelebihan Laulio Botee adalah menjalin perjanjian perdamaian seperti yang diturunkan oleh orang tuanya Raden Risuki, di mana pada masa itu didampingi oleh jubir Lamelong menjalin perjanjian persahabatan dengan Goa. Perjanjian itu dalam bahasa Bugis disebut Ulu Adae Ritamalate. Dalam bahasa Makassar disebut Ulu Kanaya Ritamalate, yaitu perjanjian Tamalate. Dalam perjanjian antara Laulio dengan Daeng Matandre Karenyeri Goa tersebut dijelaskan bahwa si tetongena sudangne si bawah Latieriduni Ri Tamalate. Adapun poin perjanjian Tamalate yaitu jika ada kesulitan Bone, maka laut akan berdaun untuk dilalui oleh orang Makassar. Jika ada kesulitan orang Goa, maka Makumpele Ibuluwe atau gunung akan susut untuk dilalui oleh orang Bone. Tidak saling mencurigai, tidak saling bermusuhan Bone dengan Goa, saling menerima dan saling memberi. Siapa yang memimpin Goa, dialah yang melanjutkan perjanjian ini. Siapa yang memimpin Bone, dialah yang melanjutkan perjanjian ini sampai kepada anak cucunya. Barang siapa yang mengingkari perjanjian ini, pecahlah periuk nasinya seperti pecahnya telur yang jatuh ke batu. Pada masa pemerintahan Laulio Botee pula awal mula Kareng Goa menginjakkan kakinya di Bone. Dalam lontrak dijelaskan bahwa Karenyeri Goa duduk bersama Arumpone di sebelah selatan Lacokong. Akan tetapi ternyata perjanjian hanya dibuat untuk dilanggar, di mana Goa mulai melakukan perluasan wilayah ke Bone, sehingga mengawali babak baru permusuhan Bone dan Goa. Pada masa itu antara orang Bone dengan orang Goa saling membunuh. Kalau orang Goa yang dibunuh, maka Bone yang mengurus jenazahnya.
Begitu pula kalau orang Bone yang dibunuh, maka gua yang mengurus jenazahnya. Setelah Laulio Bote genap 25 tahun mangkau Ribone, dikumpulkanlah seluruh orang Bone. Setelah semuanya berkumpul, disampaikanlah bahwa saya akan menyerahkan akarungeng ini kepada anakku yang bernama Latenri Rawe. Mendengar pernyataan Arumpone tersebut, seluruh orang Bone setuju. Maka dilantiklah Latenri Rawe menjadi Raja Bone tahun 1560 Masehi. Konon acara pelantikan itu berlangsung meriah selama 7 hari 7 malam. Karena kedudukannya sebagai Arumpone telah diserahkan kepada anaknya, maka Laulio Bote hanya bolak-balik antara istrinya yang ada di Bone dengan istrinya yang ada di Mampu. Alkisah, setelah turun takhta, Laulio Bote pernah memarahi kemenakannya yang bernama Lapaunru dengan sepupunya yang menjadi Arupacing yang bernama Lamulia. Keduanya pergi meminta bantuan kepada Kajau Lalidong agar diminta maafkan. Tetapi sebelum rencana itu terlaksana, Laulio Bote pergi ke Mampu untuk menyabung ayam. Tiba-tiba ia melihat kemenakannya dan sepupunya yang membuat hatinya semakin dongkol. Ia pun segera kembali ke Bone. Lapaunru dan Lamulia berpendapat bahwa lebih baik kita menyerahkan diri kepada Kajau Lalidong di Bone untuk selanjutnya diminta maafkan kepada Laulio Bote. Makanya setelah Laulio Bote meninggalkan Mampu, keduanya menyikut dari belakang. Setelah sampai di Iterung, Laulio Bote menoleh ke belakang. Dilihatnya Lapaunru bersama Lamulia berjalan mengikutinya. Karena disangkanya Lapaunru dan Lamulia berniat jahat terhadapnya, maka ia pun berbalik menyerangnya. Lapaunru dan Lamulia walaupun tidak bermaksud melawan, namun karena terdesak oleh serangan Laulio Bote, akhirnya keduanya terpaksa melawan. Dalam perkelahian itu, baik Lapaunru maupun Laulio tewas di tempat, sedangkan Lamulia dibunuh oleh orang yang datang membantu Laulio Bote. Sejak itu digelarlah Laulio Bote Matinroe Ri Iterung. Nah, hikmah yang bisa dipetik dalam kisah Laulio Bote adalah betapa mulia upaya beliau menjalin perjanjian persahabatan antara Bone dengan Goa, bahwa ternyata damai itu adalah indah, meskipun pada akhirnya perjanjian itu hanya dibuat untuk dilanggar. Kemudian dalam masa kepemimpinannya, Laulio Bote melibatkan seorang tokoh yang memiliki kecerdasan pada bidangnya, yaitu Lamelong Kajau Lalidong. Di akhir hayatnya berakhir tragis. Hal ini seiring beliau sudah berumur, seyogianya harus menjaga dan memelihara pengendalian emosi. Meskipun demikian, tidaklah dinafikan ungkapan yang mengatakan orang Bugis memiliki watak keras seperti batu, namun hatinya selembut salju.